Pelatih Timnas Putri Indonesia soroti keputusan wasit. Erick Thohir didesak tunjuk taring lawan sanksi AFC untuk Timnas Indonesia U22. Timnas Indonesia U17 tantang Barcelona di laga uji coba. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Putri U19 Indonesia gagal ke final AFF U19 Women Championship 2023 setelah dibantai Thailand 1-3 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Kamis 13 Juni 2023 malam. Menanggapi kekalahan telak anak asuhnya, pelatih Rudy Eka menyatakan pertandingan sudah tak enak ditonton setelah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah kiper Fanny Supriyanto diusir wasit. Pertandingan tadi 3 menit kartu merah, tidak nikmat bermainnya, tidak nikmat juga ditonton, lain kali kalau bisa. AFF tidak ambil wasit dari 4 semifinalis, tadi wasit dari Vietnam sekiranya banyak merugikan kita. Tapi itulah sepak bola, dan juga saya bilang ke pemain kiranya ya sudah kita lupakan hari ini, kita masih ada hari esok, ungkap Rudy Eka. Karena kepemimpinan wasit yang dianggapnya merugikan anak asuhnya, Rudy Eka menyatakan VAR menjadi penting untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh wasit dalam memimpin. Rudy juga mengatakan bahwa konsentrasi pemain pecah usai kehilangan pemain dan mengusulkan adanya kompetisi sepak bola wanita. Di samping juga karena persiapan yang dirasa masih kurang. Mantan pelatih Mitra Kukar itu juga berharap PSSI juga memperhatikan sepak bola putri, tidak hanya sepak bola putra, sehingga sepak bola putri bisa berkembang karena kompetisi berjalan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didesak menunjukkan taringnya alias memberi perlawanan soal sanksi Asosiasi Sepak Bola AFC kepada pemain Timnas Indonesia U22. Seperti diketahui, duel Timnas Indonesia U22 versus Thailand dalam final SEA Games 2023 yang berlangsung di Stadion Olimpik Stadium Phnom Penh, Kamboja diwarnai keributan. Dalam laga yang dimenangi Indonesia 5-2 itu sampai ada aksi pukul-pukulan. Dua pemain Timnas Indonesia U22 itu adalah Titan Agung dan Komang Teguh Trisnanda, sedangkan 3 ofisial yaitu Tegar Diokta, Ahmad Nijar, dan Tauhid Sirnadi. Sementara itu, 1 pemain Timnas Indonesia Taufani Muslihudin dan 1 ofisial Sahari Gultom dihukum larangan 6 pertandingan tanpa denda. Melihat sanksi yang dijatuhkan AFC untuk Indonesia, Erick Thohir diminta membandingkan dengan video kejadian yang sebenarnya. Erick Thohir diminta wajib banding karena kerusuhan pemain dan ofisial tersebut bermula dari pihak Thailand. Terlebih lagi, jika Erick Thohir melihat sanksi yang dijatuhkan AFC pada Thailand, maka fans tanah air menilai tidak adil. Pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Barcelona akan menjadi agenda uji coba menarik yang sudah disiapkan PSSI dalam waktu dekat ini. Meski proses seleksi pemain Timnas Indonesia U17 baru dijalankan, tapi PSSI sudah memiliki rencana untuk menggelar sejumlah uji coba melawan tim-tim bergengsi. Tim Barcelona Juvenil A menjadi salah satu tim yang akan dijajal pasukan Garuda Muda. Bahkan jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia U17 melawan Barcelona Juvenil A ini disiapkan di awal bulan Agustus 2023. Langkah cepat langsung dijalankan PSSI untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 jelang mengikuti Piala Dunia U17 2023. Jadwal Timnas Indonesia U17 Indonesia versus Barcelona Juvenil A dalam sebuah laga uji coba akan digelar pada Rabu 2 Agustus 2023. Kabar ini diunggah di Instagram Indosiar Sport @sportindosiar selaku stasiun televisi yang akan menyiarkan secara langsung laga tersebut. Sejauh ini belum diketahui venue pertandingan itu akan digelar di mana. Namun kemungkinan besar dilakukan di Jakarta karena Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Pertandingan ini akan digelar setelah komposisi final Timnas Indonesia U17 terbentuk. Rafael Struwijk yang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia kembali berlaga bersama Ado Den Haag dalam laga uji coba melawan Hafifillah khawatir pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut menjadi starter dan digantikan pada babak kedua. Sayangnya, Rafael Struwijk tidak mampu menyumbangkan gol dalam laga tersebut.
Ado Den Haag menang telak dengan skor 7-0 dalam laga melawan HPV Lakawatir. Sebelumnya, Rafael Struijk juga dipercaya main selama separuh babak saat uji coba Ado Den Haag versus SV Velo. Pemain timnas Indonesia itu menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 0-4 Ado Den Haag atas SV Velo. Agenda uji coba yang digelar Ado Den Haag dalam rangka menyambut Eredivisie 2023-2024 atau divisi kedua Liga Belanda. Eredivisie musim baru direncanakan mulai bergulir pada 12 Agustus mendatang. Gelandang tim nasional Indonesia Ivar Jenner gagal menghindarkan timnya yang dibelanya yaitu FC Utrecht dari kekalahan saat berhadapan dengan KA Agen dalam laga pramusim pada Kamis 13 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan yang berlangsung di Alkmaar, Belanda tersebut, Ivar Jenner masuk ke dalam lapangan di babak kedua. Jala gawang FC Utrecht sudah bergetar saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Andre Jules Sager membawa KA Agen unggul 1-0. FC Utrecht terus berupaya menyamakan kedudukan, namun selalu mengalami kebuntuan. Pertahanan KA Agen begitu rapat, gagal ditembus FC Utrecht. Ketika paruh pertama permainan berakhir, FC Utrecht tertinggal 1-0. Pada babak kedua, FC Utrecht melakukan sejumlah pergantian. Pelatih FC Utrecht memainkan Ivar Jenner untuk membuat timnya tampil lebih menyerang. Namun, kesalahan fatal dalam membangun serangan berhasil dimanfaatkan KA Agen untuk mengandalkan keunggulan. Serangan balik cepat sukses dimaksimalkan Malik Fofana untuk membawa klub asal Belgia itu unggul gol pada menit ke-54. Meski gagal menyelamatkan FC Utrecht dari kekalahan, tetapi Ivar Jenner kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sebelumnya dia sempat bermain di babak kedua saat FC Utrecht menang 6-0 atas Amersfoort. Sementara FC Utrecht masih memiliki 3 pertandingan uji coba sebelum tampil di laga perdana Liga Belanda 2023-2024. FC Utrecht dijadwalkan akan melawan klub Yunani Ovikret, tim Liga Italia Bologna, serta Espanyol dari Spanyol. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dipastikan tidak akan memiliki kehadiran Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin dalam skuad untuk Piala AFF U23 2023. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini tidak akan khawatir karena sudah memiliki opsi pengganti yang siap digunakan. Dampak dari keributan yang terjadi dalam final SEA Games 2023, AFC ikut campur tangan untuk memberikan sanksi kepada Indonesia dan Thailand. Di sisi timnas Indonesia ada 3 pemain yang mendapat sanksi larangan bermain selama 6 pertandingan. Mereka adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin. Terutama untuk Titan Agung dan Komang Teguh, mereka dianggap melanggar kode etik dan disiplin AFC pasal 47 dan diwajibkan membayar denda sebesar $1.000 atau 15 juta. Namun, Sintayong tidak akan terlalu khawatir. Hal ini karena ia memiliki 3 pemain pengganti yang bisa dipanggil ke dalam tim, yaitu Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Seperti yang diketahui, Komang Teguh merupakan bek utama dalam tim selama SEA Games 2023. Dengan larangan bermain, posisinya bisa digantikan oleh Elkan Bagot. Sementara itu, Taufani Muslihuddin adalah gelandang kunci dalam strategi Indra Safri. Sintayong dapat memasukkan Ivar Jenner sebagai pengganti. Yang terakhir ada Titan Agung adalah penyerang utama atau striker. Rafael Struijk tentu dapat mengisi posisi tersebut dengan baik. Dengan adanya 3 pemain dari luar negeri tersebut, Sintayong tidak akan mengalami kesulitan mencari pengganti bagi para pemain yang mendapatkan sanksi larangan bermain dari AFC dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan bertindak sebagai tuan rumah dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan melawan Timur Leste dan Sinas Taipei.